Shalom dan selamat malam teman-teman semua yang sedang menyaksikan acara ini. Dan saya ucapkan selamat bergabung ya buat teman-teman yang sedang menyaksikan baik live secara melalui YouTube maupun di media sosial Perkantas Sulawesi Selatan di Facebook. Nah, teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema ya di dalam siaran Speak pada malam ini, yaitu siaran pendengar kepada kaula muda. Tapi sebelum teman-teman, saya ingin menyampaikan sekedar info ya teman-teman sekalian, bahwa siaran Speak pada malam hari ini merupakan siaran Speak yang kedua, khususnya bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung bersama dengan kita semua. Setelah sebelumnya kita membahas bersama-sama mengenai topik beberapa minggu lalu, toxic relationship ya. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran dengan topik itu, toxic relationship itu, bisa menyaksikan di channel YouTube Perkatas Sulsel atau di Instagram di siaran ulangnya. Boleh memutar kembali. Ya, teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai seperti yang teman-teman ketahui sendiri, yaitu merdeka dari belenggu pornografi. Nah, teman-teman sekalian, saya Wira Perdana akan bersama-sama akan memandu acara pada malam hari ini. Tetapi pada malam hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama, berbincang bersama-sama mengenai topik ini, teman-teman sekalian, dengan seorang kakak ya, yaitu mungkin kita langsung saja panggilkan dan kita perkenalkan. Oke, silakan Kakak Alex, mungkin boleh bergabung bersama dengan kami, kita semua. Halo, Ya, Shalom Wira, selamat malam teman-teman semua. ya, shalom, selamat malam Kak. Ya, Iya, sekali boleh berjumpa dengan Kak Alex ya, face to iya, face pada malam hari ini. Sebelumnya hanya menjadi pendengar, tapi kali ini boleh berbincang dan boleh mungkin akan kita berdiskusi bersama-sama Kak. iya, Ya, mungkin sebelum kita lanjut Kak, mungkin Kakak Alex bisa perkenalkan diri dulu, karena mungkin sebagian besar dari teman-teman yang bergabung pada malam hari ini belum mengenal Kakak Alex. Silakan Kak. iya. Baik, saya bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih boleh diundang. Saya Alex Nanlogi. Saat ini saya melayani dalam pelayanan di Perkantas di Jakarta dan juga bersama dengan tim pelayanan nasional. Saya di pengurus harian nasional saat ini. Jadi pengalaman pelayanan selama ini saya menjadi staf siswa dan juga staf mahasiswa. Jadi bersyukur ya bisa terus bertemu dengan orang-orang muda dan kadang-kadang jadi lupa usia ya bahwa udah tua. Mungkin itu saja Wira. Oke, terima kasih Kak Alex. Terima kasih juga buat waktunya buat malam hari Ya, ini. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut dalam diskusi kita bersama, kita akan mengawali di dalam doa dan akan saya pimpin teman-teman sekalian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada ya Tuhan, pemilik hidup kami yang senantiasa mengasihi kami. Tiada henti-hentinya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama kembali belajar mengenai topik merdeka dari belenggu pornografi. Tuhan yang memimpin acara pada malam hari ini, baik hamba-Mu sebagai pembawa acara maupun Kak Alex akan menjadi narasumber pada malam hari ini, baik dan juga teman-teman yang menyaksikan secara langsung live Tuhan di rumah masing-masing, baik melalui YouTube maupun di Facebook Tuhan. Tuhan, biarkanlah acara ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi teman-teman, sehingga pergumulan kami Tuhan, mungkin antara kami yang bergumul dengan topik ini Tuhan, dapat kami dapatkan sesuatu Tuhan untuk bisa terlepas dari belenggu ini Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami, seluruh sembahyang kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Oke. Ya, teman-teman yang sedang menyaksikan share live pada malam hari ini, jika mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang diseringkan ya, dibagikan, mungkin bisa langsung di komen di live chat di YouTube ya. Dan nanti kami akan menampilkan pertanyaan teman-teman yang mungkin sekiranya dapat dijawab oleh Kak Alex dan didiskusikan pada kesempatan kali ini. Oke, Kak Alex berbicara mengenai topik merdeka dari belenggu pornografi nih Kak. Ya, iya, topik ini sebenarnya bukan menjadi topik yang baru sebenarnya ya. Ini saya iya. pikir sudah sejak dari dulu kalau. Tetapi kenapa topik ini perlu gitu untuk terus diangkat, dikumandangkan bagi teman-teman, termasuk bagi saya pribadi yang sampai saat ini jujur masih struggle dengan bagian ini sebenarnya Kak. Kenapa topik ini seakan-akan menjadi sebuah topik yang tak lekang oleh waktu begitu Kak? Mungkin Kak Alex bisa, ya. Ada apa Iya, dengan ini Kak?
Menarik sekali ya Kak Wira waktu bicara tentang satu topik yang mungkin sudah sering atau mungkin Iya, juga cukup diulang-ulang. Saya pikir sih yang namanya pergumulan melawan dosa adalah sebuah perjuangan, pergumulan seumur hidup. Sehingga di setiap masa, di setiap kesempatan, kita itu ini ya, ya Tuhan ingatkan. Kalau saya sih meyakini bahwa ini adalah cara Tuhan untuk terus mengingatkan kita, untuk terus menyemangati kita bahwa ya mari kita berjuang melawan dosa. Jadi kalau ditanya mengapa ini jadi diangkat, karena ya ini juga realita yang dialami oleh banyak orang Kristen. Ya, saya juga sebagai orang yang pernah terjebak dalam pornografi dan itu struggle sekali gitu kan. Itu satu perjuangan yang seumur hidup begitu. Kak Wira masih mute, Kak Wira. oke, sudah kedengaran Kak? Oke, Ya, maaf sudah. teman-teman ya. Oke, terima kasih Kak buat jawabannya. Jadi topik ini ketika mendapatkan topik ini saya pikir, wah luar biasa topik ini kembali diangkat ya. Karena sebenarnya Iya, topik ini di masa remaja saya pun ini seringkali dikumandangkan. Ya, benar. dan saya pikir setelah Kak Alex menjawab hal itu, memang pergumulan akan dosa dalam hal apapun itu, dan sejak terus pada malam ini berbicara pornografi, itu perlu terus kita angkat untuk bisa menolong teman-teman yang sejak terus bergumul akan hal ini. Oke, Iya. Kak Alex begini, uh, berbicara mengenai pornografi ya, nanti saya sampaikan beberapa hasil riset yang saya dapatkan nih Iya. tentang pornografi sendiri. Nah, ternyata ya, teman-teman sekalian, saya mendapatkan satu riset bahwa bilangan research center pernah mengatakan nih bahwa generasi muda Kristen Indonesia itu pernah 43% ya dari hasil riset terhadap 4 ribuan pemuda Kristen, generasi muda Kristen itu pernah mengakses konten pornografi. Nah, kemudian hal yang mengejutkan teman-teman sekalian bahwa ternyata akses pornografi ini meningkat seiring ketika masa pandemi ini. Nah, Iya. nah justru yang aneh teman-teman sekalian dan Alex yang saya temukan bahwa ketika semua bisnis, semua lini itu ketika masa pandemi itu jatuh secara ekonomi, justru pada saat masa pandemi ini bisnis pornografi ini justru meningkat begitu. Hmm. Nah, jadi setelah melalui hasil ini saya lihat, oh ternyata pornografi ini menjadi sebuah hal yang digemari begitu. Iya. Ketika pertama masa-masa pandemi yang mungkin orang semua pada di rumah ya, pada di rumah terus mungkin mau buat apa, akhirnya mungkin lari kepada pornografi seperti itu. Betul. Dan beberapa artikel yang saya baca ternyata korbannya adalah juga para remaja, muda, dan mungkin kita teman-teman yang pernah juga bergumul terhadap hal ini, terutama di masa-masa pandemi. Nah, seiring itu berkaitan dengan itu, Kak Alis, sebenarnya apa sih penyebab seseorang terbelenggu dari pornografi, Kak? Selain mungkin masalah perkembangan teknologi yang sekarang mungkin begitu mudahnya kita akses, Kak. Apakah ada hal lain yang Kak Alis bisa bagikan? Ya. Oke. Baik, Kak Wira, ini satu hal yang menarik ya. Memang topik yang tidak habis-habisnya dibahas ketika kita berbicara tentang dosa seksual secara umum ya. Dosa seksual secara umum, pornografi secara khusus, tetapi juga ada dampak kepada seks bebas, ada juga relasinya dengan masturbasi, dan semua hal yang kita tahu bahwa Tuhan menciptakan seks. Tuhan menciptakan seks, dan itu seks adalah hal yang kudus, hal yang indah. Tetapi kejatuhan manusia membuat juga seks yang indah dan kudus itu tercemar. Tuhan kan sudah mendesain seks dengan indah, hubungan seks untuk dinikmati dalam relasi suami dan istri, jadi ikatan pernikahan. Tetapi kemudian di dalam dosa kita melihat bagaimana ini jadi yang terdistorsi juga. Sehingga kalau kita bicara dosa seksual, pornografi,
masturbasi, atau mungkin juga kita bicara seks bebas, free sex, itu menjadi bagian yang menjadi pergumulan, dan ini bukan baru ya. Saya setuju dengan apa yang Kak Wira sampaikan, ini bukan pergumulan baru dari dulu, tapi dengan meningkatnya perkembangan teknologi, ini menjadi hal yang semakin mudah diakses. Jadi saya bisa membayangkan ya, di masa saya remaja yang belum ada internet aja, ada majalah porno, ada video-video porno, apalagi sekarang dengan akses teknologi yang begitu mudah, yang bisa begitu disebar, akhirnya itu jadi seperti wabah begitu ya, yang mewabah akhirnya di mana-mana orang punya akses. Nah, di sisi yang lain kita tidak bisa menutup mata bahwa khususnya pemuda, remaja, itu masa-masa puber, masa-masa akil balik, di mana di masa itu kita melihat juga bagaimana secara biologis hormon-hormon seksual sudah berfungsi ya, berkembang, dan kemudian akhirnya tantangan yang saya lihat memang banyak yang menggumulkan hal ini adalah orang muda. Karena dorongan seksual yang memang sudah muncul, sudah dimiliki, dan akhirnya ini yang kayaknya memang targetnya pornografi itu salah satunya orang muda, menyasar kepada orang-orang muda, sehingga kalau kita lihat bahkan di game-game online atau mungkin di situs-situs online itu bisa tiba-tiba pop up ya. Jadi saya beberapa kali ketemu dengan anak remaja, ada yang bilang, saya sih nggak buka Kak, tapi tiba-tiba muncul gitu. Nah, waktu muncul kamu ngapain? Saya klik, ya sudah jadi deh gitu ya. Nah, itu sebuah realita bahwa memang dalam situasi yang semakin berkembang ini, di mana itu juga dorongan dalam diri manusia yang secara organ-organ seksualnya sudah mulai berfungsi dengan baik, maka disinilah pentingnya kita belajar mengenali ya. Mungkin kalau tadi Kak Wira nanya, lalu bagaimana ini ya? Ini kita perlu mengenali kelemahan kita, dan bagaimana kalau kita sudah tahu, memahami kelemahan kita, kita pun bisa melihat bagaimana jalan keluar terhadap hal itu. Memang di dalam kenyataan dosa, itu kan sebuah realita yang kita alami, bahkan setelah kita kenal Yesus, hidup di dalam Tuhan, tetapi pergumulan melawan dosa terus jadi bagian kita. Nah, ada 3 biasanya yang sering kali dikatakan ya, pergumulan soal harta, atau tahta, jabatan, dan seksual. Nah, sehingga setiap orang itu biasanya dia punya kelemahan dalam salah satu, atau dalam beberapa, atau bisa tiga-tiganya gitu ya. Jadi ada yang lemahnya di harta, ada yang lemahnya di jabatan begitu ya, dan juga ada yang lemah di dalam hal seksual. Jadi kalau saya tadi melihat apa yang terjadi ini, nah inilah realita yang harus kita hadapi, orang muda hadapi, orang muda harus waspadai. Mungkin begitu Kak Wira. Oke, jadi sebenarnya kalau dari pemaparan Kak Alex tadi, kita bisa melihat teman-temannya bahwa sebenarnya begitu banyak faktor yang menyebabkan kita bisa terbelenggu dari pornografi ini. Mungkin kalau saya secara pribadi Kak dan teman-teman sekalian, ini juga seringkali menjadi struggle saya sebenarnya. Bahkan sejak aktif melayani di mahasiswa dulu, ya, saya berpikir begini, bahwa untuk bisa lepas dari pornografi itu saya harus mungkin mencari kegiatan seperti melayani, aktif KTB, dan lain sebagainya. Tapi realitanya pada akhirnya saya yang terjadi adalah justru saya tetap terbelenggu dengan hal itu. Jadi seakan-akan hal-hal yang rohani itu menjadi sebuah cara saya untuk lepas, tetapi pada itu tidak terjadi. Nah, mungkin itu menjadi pergumulan teman-teman yang pernah mengalami hal demikian. Nah, kalau Kak Alex sendiri bagaimana mendengar hal demikian, Kak? Iya. Maka memang hal-hal rohani tersebut kita. Iya. Jadi begini, saya sendiri kan juga orang yang bergumul dengan pornografi karena saya sudah punya akses dengan pornografi sejak kelas 5 SD. Dan itu jadi pergumulan yang panjang, dan banyak hal yang juga sudah dilakukan, dicoba, dan memang yang menarik itu ya. Kita berusaha menutupinya dengan kegiatan yang rohani. Karena ada harapannya
Kalau nanti saya melakukan hal yang rohani jadi kayak ketutup begitu ya. Nah, tetapi dalam perjalanan saya memahami akan pergumulan dosa seksual secara khusus dan pornografi, saya akhirnya ingat apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan bagi saya ini mungkin perlu menjadi hal yang teman-teman dan saya pikirkan sebelum nanti kita secara pribadi menerapkan apa yang kita harus lakukan. Nah, di dalam Matius pasal 15, jadi Injil Matius pasal yang ke-15, ayat 18 dan 19, kalimatnya saya baca kalimat Yesus, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi mari kita pakai lensa yang Yesus pakai untuk menganalisa pergumulan kita. Karena Yesus mengatakan karena dari hati. Jadi lucu juga ya. Pikiran jahat dari hati. Pembunuhan itu menurut Yesus itu bukan hanya ya kalau kita baca kalimat ini dalam parafrase, pembunuhan itu bukan masalah tindakan saja, tetapi mulainya dari hati. Persinahan itu bukan masalah tindakan aja, kita menikmati seks dengan orang lain yang bukan pasangan kita, tetapi itu masalah hati. Wah, ini jadi lama saya coba pikirin gitu ya. Nah, Tuhan Yesus mau mengatakan melalui ayat-ayat ini bahwa ada masalah yang jauh lebih dalam daripada mengatasinya hanya dengan menambah kegiatan rohani. Jadi yang harus dibereskan terlebih dahulu masalah hati. Memang ada kalimat dalam bahasa Inggris bilang begini ya. What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Jadi masalah utamanya itu hati. Nah, poinnya adalah hati seperti apa yang harus kita bereskan. Nah, kalau kita membaca dalam ayat-ayat Alkitab, sebenarnya manusia itu diberikan hati yang benar oleh Tuhan, sebagaimana yang Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Harusnya hati kita terarah mengasihi Allah dan terarah mengasihi sesama. Tetapi memang ketika jatuh dalam dosa, maka hati ini bukannya mengasihi Allah, bukannya mengasihi sesama, tetapi yang terutama adalah mengasihi diri sendiri. Nah, jadi pertanyaan secara sederhana begini. Bagaimana membereskan? Mungkin yang harus kita lihat, bereskan dulu hatinya. Kalau hatinya sudah beres, maka kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebagai respon dari hati yang mau mencintai Tuhan, itu akan jadi lebih tepat ketimbang kita hanya menutupinya. Misalnya gitu ya, malamnya bikin dosa, nonton pornografi, masturbasi, besok, oh pura-pura saat teduhnya lebih lama, rasanya cuci dosa yang tadi malam. Tetapi bukan itu yang harus dibereskan terlebih dahulu. Bukan menambah jadwal saat teduh. Kalau saya berdosa, saya saat teduhnya harus lebih lama. Saya pakai 2 bahan, saat teduh pagi, saat teduh malam. Tetapi bereskan dulu hati kita. Cinta kita kepada siapa? Kepada keinginan diri kita yang selalu mau dipuaskan secara melalui alat-alat yang kita ambil atau hal-hal yang membuat kita jatuh dalam pornografi. Atau kita mau mencintai Tuhan. Nah, kalau kita memang sudah mengeset bahwa Tuhan saya mau mencintaimu, maka perjuangan mencintai Tuhan, membaca firman, berdoa, itu bukan untuk mengatasi dosanya, tetapi itu respon kepada Kristus yang sudah memberikan segalanya buat kita. Nah, jadi kalau saya secara sederhana mungkin pertanyaan Kak Wira begini ya. Kalau kita nggak tahu akar masalahnya, maka kita akan pakai berbagai cara hanya untuk menutupi, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Karena itu saya coba belajar dari Yesus,
Masalah orang-orang yang jatuh dalam pornografi, masalah saya, masalah teman-teman yang jatuh dalam pornografi itu masalah hati. Di hati kita ada yang kita cintai selain Yesus, yaitu keinginan kita, nafsu kita. Nah, itu dibereskan dulu. Karena akhirnya sadar begini ya, tanya lagi, kita udah terima Yesus belum? Tapi saya udah terima Yesus masih jatuh. Oke, kalau kamu sudah terima Yesus masih jatuh, apakah perjalananmu setiap hari adalah perjalanan mencintai Yesus, bukan mencintai pornografi? Saya kasih satu ilustrasi begini. Di dalam perjanjian lama, Israel ketika mereka menyembah Allah lain, dikatakan mereka menyembah berhala, maka ada istilah yang muncul di perjanjian lama, dipakai istilah pernikahan, mereka telah bersinah. Jadi sebenarnya Israel itu terikat dalam relasi dengan Allah. Tetapi waktu mereka mencintai berhala, mereka sedang bersinah. Istilah itu dipakai. Nah, saya lagi coba membayangkan bahwa ketika kita yang harusnya mencintai Tuhan, ternyata kita pada saat yang sama punya berhala yang namanya pornografi yang kita cintai. Maka pertanyaannya begini, bagaimana supaya saya tidak cinta sama berhala saya? Harus bangun cinta sama Tuhan. Jadi ini kalau orang selingkuh ya, ada yang nanya, gimana Kak? Kalau ada yang selingkuh, bisa nggak? Bagaimana caranya dia kembali? Saya pikir ya cara sederhana adalah cintai pasanganmu. Jadi jangan diterusin. Simpen foto pasangan orang, komunikasi terus dengan orang itu. Nah, kalau misalnya begitu, yang kamu simpen misalnya fotonya pacar orang, fotonya istri orang, terus yang kamu bayangkan, kamu komunikasi terus, nah lama-lama yang terjadi apa? Ya kamu tambah cinta sama istri orang. Bagaimana supaya kita kembali kepada Tuhan? Ya, belajar mencintai Tuhan, maka kita bangun relasi ya. Nah, disitulah doa saat teduh. Jadi perlu tahu akarnya, sehingga apa responnya itu menjadi hal yang tepat. Oke, ya, luar biasa ya teman-teman sekalian. Mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan dari hasil pemaparan dari Alex tadi bahwa sebenarnya pornografi itu bukan penyebabnya sebenarnya, tetapi yang menjadi hal yang perlu kita telusuri dulu adalah mengenai hati kita. Kita cinta siapa gitu. Jika memang kita mencintai Tuhan di dalam hidup kita, maka sebenarnya kita tidak akan lari kepada hal-hal demikian, tapi kita akan lari kepada hal yang disukai oleh Tuhan begitu. Jadi kalau misalnya memang ketika kita lari kita berpikir bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan pergumulan kita akan pornografi itu lari ke pelayanan, sementara hati kita belum beres, belum jelas apa landasan hidup kita, landasan dalam hati kita, maka apapun cara yang kita lakukan sebenarnya itu pada akhirnya akan berakhir kepada kegagalan. Nah, itu secara pribadi itu juga saya pernah mengalami hal demikian. Cari aktif di gereja, aktif di persekutuan, kegiatan berolahraga dan sebagainya, tapi ketika pada akhirnya saya di rumah sendiri, kesepian dan sebagainya, akhirnya lari lagi pada hal itu. Apalagi seperti tadi kita sudah bahas bahwa dengan adanya teknologi sekarang begitu sangat mudah kita mengakses internet, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, hal itu selalu ditawarkan. Nah, ya teman-teman sekalian, jadi sebenarnya yang disampaikan Alex sebenarnya yang perlu kita telusuri dulu adalah hati kita. Apakah ada sesuatu di dalam hati kita yang belum beres atau bagaimana? Nah, mungkin persoalan ini Kak, persoalan hati yang belum beres nih Kak. Sebenarnya bagaimana sih cara kita sebagai anak Tuhan untuk bisa mengidentifikasi bahwa hati kita sebenarnya ada sesuatu yang tidak beres begitu. Pada akhirnya kenapa? Nah, itu mungkin. Saya akan coba bahas, dan ini agak sedikit filosofis, jadi tolong pasang kuping di telinga ya. Nah, silakan Kak. Jadi menarik sekali, ada satu buku yang coba memberikan pemahaman tentang filosofi dasar dari hidup manusia. Dan secara sederhana dia mengatakan begini, manusia itu adalah apa yang kamu cintai. You are what you love. Jadi kita itu manusia yang mencinta sebenarnya.
Nah, menarik sekali kalau memperhatikan akarnya dari mana. Akarnya itu dari penciptaan. Jadi ini kita mesti kenali diri kita ya. Kalau saya manusia yang dicipta untuk mencinta, atau bahasa yang lain, kita adalah manusia yang diciptakan untuk menyembah. Jadi teman-teman sadari dulu, kita itu makhluk yang akan menyembah. Pasti kita menyembah. Kita nggak mungkin nggak menyembah. Jadi waktu Allah ciptakan kita makhluk yang menyembah. Jadi kita nggak punya pilihan, kita cuma begini. Menyembah Allah atau menyembah yang bukan Allah. Saya ulangi ya. Pilihan kita itu bukan menyembah Allah atau tidak menyembah Allah. Tidak mungkin. Kita itu makhluk yang dicipta untuk menyembah. Karena itu pilihannya cuma dua. Kita sedang menyembah Allah atau kita sedang menyembah Allah yang salah, yaitu berhala. Karena itu tidak heran di dalam hukum pertama yang Tuhan berikan, karena Tuhan tahu ini manusia pasti akan selalu cari yang disembah. Maka Tuhan mengatakan hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain. Karena kita itu cenderung akan membawa atau mencari Allah untuk kita sembah. Nah, sekali lagi, kalau kita tidak sedang menyembah Allah yang benar, kita sedang menyembah Allah yang tidak benar. Kalau saya pakai bahasa cinta, kalau kita tidak sedang mencintai Allah yang benar, kita pasti sedang mencintai Allah yang salah. Nah, jadi ini persoalan utama manusia, persoalan menyembah dan persoalan mencinta. Nah, ketika kita dalam pornografi, sebenarnya coba teman-teman sadari ya, itu adalah sebuah bentuk penyembahan. Nah, penyembahan itu seperti apa? Nah, buku ini bilang begini, setiap orang yang menyembah itu pasti punya ritual. Contoh, kalau kita orang Kristen, gimana menyembah Tuhannya? Hari Minggu, ikut ibadah. Sekarang ada yang sudah onsite, ada yang masih online. Lalu ada liturginya. Jadi lihat ya, karena kita makhluk yang menyembah, maka semua tindakan penyembahan kita ada liturginya. Nah, liturginya itu apa? Begitu datang sama Tuhan, terus kalau kita di gereja ada pengakuan dosa, Tuhan berfirman, lalu ada pemberitaan firman, ada respon, kita ngasih persembahan. Semua tuh ada liturgi. Menyembah Tuhan ada liturgi. Nah, ingat, kalau pornografi adalah sebuah penyembahan, maka pornografi juga ada liturginya. Nah, bagi saya yang menarik untuk memahami diri kita dengan pornografi yang kita terjebak di dalamnya, kenali liturginya. Nah, mungkin saya nggak tahu nih, Kak Wira bisa sharing juga gitu ya. Dalam teorinya, karena ini adalah penyembahan dan liturgi, kita itu akan jatuh dalam dosa pornografi, itu biasanya di jam yang rada mirip. Jamnya sama, atau kalau tidak, suasananya sama. Tadi Kak Wira cerita, iya aktif pelayanan, tapi waktu balik ke rumah, di kamar sendirian, itu tuh kayak otomatis gitu ya. Tiba-tiba mulai berpikir, mulai terangsang, lalu kemudian menikmati buka pornografi, lalu kemudian masturbasi, dan itu jadi seperti liturgi. Nah, buku ini kemudian menegaskan kepada kita untuk memutus rantai liturgi. Teman-teman coba perhatikan ya, kita itu sekali lagi jatuh di pornografi biasanya di jam yang sama. Kalau tidak di jam yang sama, di situasi yang sama. Lalu apa yang dilakukan? Itu urutannya jelas. Saya pernah layani seorang anak mahasiswa, dan dia telepon, dia bilang, Kak Alex, saya jatuh dalam dosa pornografi. Kamu di mana? Ternyata dia tidak satu kota sama saya. Jadi saya pelayanan lewat telepon. Terus saya coba teori ini ya, saya tanya, boleh tahu nggak, kamu jatuhnya jam berapa? Dia kaget loh, kok Kak Alex nanya jatuhnya gitu ya. Terus ya, kamu jatuhnya biasanya jam berapa? Atau suasananya seperti apa? Terus dia ingat-ingat, iya Kak, saya tuh baru sadar, saya itu jatuhnya hampir setiap kali, kira-kira itu jam 2 atau jam 3 siang. Nah, saya tanya, liturginya bagaimana? Nah, liturginya dia bingung juga liturgi. Saya bilang, apa yang kamu lakukan? Ternyata,
dia di kampus karena internetnya kenceng di kampus, dia download pornonya di kampus. Jadi itu jam 1 kebiasaan dia download. Liturginya begitu. Itu lagu pembukaan ya. Nah, dia download, habis dia download, dia pulang ke kosan. Di jam 2, jam 3, kosannya itu sepi. Teman-temannya masih di kampus. Di jam itu, memang dia jatuhnya di jam segitu. Dia nikmati porno, habis dia nikmati masturbasi, selesai, nyesel. Apa yang dia lakukan? Anak Tuhan, berdoa Tuhan, minta ampun. Hapus, dia hapus tuh pornonya. Besok dia mulai lagi liturginya jam 1 di kampus. Download lagi. Nah, teman-teman mesti menyadari, kalau itu adalah tindakan liturgi, penyembahan, maka itu akan terulang. Dan ketika itu terulang, makin lama kita makin canggih. Dan ingat, karena makhluk yang menyembah ini, menyembah yang bukan Allah, maka nggak pernah puas. Akan cari lagi pornografi, cari lagi. Karena itu selalu bentuk penyembahan itu selalu tidak, ini kan kosong ya, terus nggak bisa diisi tuh, cari porno lagi, cari yang versi ini, nanti cari yang versi itu, nanti meningkat lagi, lama-lama Pak, cobain cari pasangan, pacaran, nggak bisa mikir kudus, mulai grepe-grepe, mulai coba-coba, jadi itu seperti sebuah siklus. Nah, gimana menghentikannya? Secara sederhana, bangun liturgi baru. Itu kan sederhana ya. Berarti kamu tahu jam-jam segitu, ya jangan ada di kosan. Itu membuat kamu jatuh. Paling tidak, kalau kamu sadari hatimu kamu udah arahkan sama Tuhan, maka bangunlah liturgi baru. Ada liturgi yang saya lakukan dengan adik ini. Karena dia di kota yang tidak sama dengan saya bilang, kamu jatuhnya jam berapa? Jam segini biasanya, Kak. Oke. Mulai hari ini, saya akan telepon kamu setiap jam 2:30. Jadi saya break liturginya. Kita doa sama-sama ya. Supaya dia sadar, ini suasana di kamar kosan, saya harus bangun menyembah Allah. Bukan ngikutin liturgi yang saya mau. Nah, kira-kira saya harap penjelasan ini menolong kita menyadari, kan ini teologis, filosofis, tapi juga jadinya pemuridan itu sebenarnya sebuah cara Tuhan untuk kita membangun liturgi yang baru dalam keseharian kita. Yang biasanya bangun, langsung buka HP, nonton porno, sekarang dikasih tahu PKK-nya, bangun saat teduh ya, itu membangun liturgi yang baru. Nah, jadi memang penting sekali, waktu bicara liturgi, intinya, siapa yang lagi kita sembah? Kalau kita sedang menyembah Allah, maka bangunlah liturgi yang menyembah Allah, termasuk bangun pagi, di kosan sendiri. Tapi kalau yang kita sembah adalah diri kita, keinginan kita, hawa nafsu kita, maka terus liturgi itu akan berulang. Nah, mungkin kira-kira begitu penjelasan sederhananya, Kak Wira ya. Oke, terima kasih Kak Alex. Jadi yang saya simpulkan dari pemaparan Kak Alex tadi yang menurut saya cukup padat ya, sangat padat. Sebenarnya masalah pornografi ini adalah soal kebiasaan atau liturgi yang kita bangun setiap harinya. Pada akhirnya mungkin dari hari ke hari, yang pada akhirnya itu yang kita jalani dalam hidup kita. Karena semua mendengar sebuah statement bahwa hidup adalah sebuah liturgi. Hidup adalah sebuah liturgi. Dan liturgi apa yang kita jalankan ya, tergantung kita gitu. Gimana kita menjalani hari demi hari. Nah, persoalan tadi Kak Alex tadi bilang cara untuk bisa merdeka dari pornografi ini adalah yang bisa menjadi liturgi dalam hidup kita adalah dengan cara membangun liturgi baru gitu atau kebiasaan baru. Nah, pertanyaan saya kan mungkin lebih praktis sih. Alex sendiri mungkin bisa memberikan tips atau saran praktis bagi kita semua, teman-teman semua yang menyaksikan pada malam hari ini untuk bisa membangun liturgi baru ini, karena tentu ini bukan menjadi sebuah hal yang mudah karena tiba-tiba mengubah liturgi itu Kak. Silakan, mungkin ada tips yang bisa diberikan kepada kita. Sebenarnya kalau lihat penjelasan saya, tadi saya mulai dari ada yang kita sembah. Karena ada yang kita sembah, makanya muncul liturgi. Karena kita makhluk yang pasti menyembah, maka pasti ada liturgi.
Nah, liturgi itu memberikan kepada kita kesadaran bahwa ada hal berulang yang sudah menjadi kebiasaan yang sebenarnya itu mencerminkan apa yang kita sembah. Teman-teman di gereja deh ya, kadang-kadang kita udah tahu pendeta begini berdiri, pendetanya begini kita duduk. Kadang-kadang itu sudah di bawah sadar. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kenali kejatuhanmu dalam pornografi kadang-kadang itu udah otomatis. Ada anak yang bilang bahkan begini, Kak, saya nggak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba saya terangsang. Terus saya bilang, kenapa begitu? Karena udah terbiasa. Kayak di waktu seperti itu, dia sering nonton porno. Jadi kalau nggak nonton porno pun, kayak tubuh ini dengan jam biologisnya, udah otomatis begitu ya. Nah, kalau ditanya yang praktisnya bagaimana? Saya mau ingatkan, bukan cuma praktisnya yang penting. Ayo rajin saat teduh, rajin kelompok kecil, rajin doa. Tapi ingat, semua praktis itu sedang dalam rangka membangun liturgi baru yang pada intinya adalah membangun sikap yang menyembah Allah. Jadi begini juga, saya ketemu orang yang saat teduh, tapi saat teduhnya itu cuma sekadar supaya kalau dicek PKK-nya, dia bilang udah saat teduh. Dia doa, kenapa? Karena ini lagi proyek ketaatannya doa. Tapi tidak menjadi sebuah tindakan yang lahir dari hati yang mau menyembah Tuhan. Jadi poinnya begini, waktu teman-teman baca Alkitab, bersaat teduh, Bible reading, itu dalam rangka kita makin mencintai Tuhan. Tempatkan itu. Jadi ini bukan apa ya mengatasi masalah dosa. Karena saya melihat begini ya, siapa yang bisa nolong kita dalam pornografi? Cuma Yesus. Karena cuma Yesus yang bisa menolong kita. Dia sudah lakukan itu dengan dia mati di atas kayu salib. Jadi Yesus sudah menang dan harusnya kita yang mengikut dia, kita berjalan di dalam jalan kemenangannya. Maka waktu kita baca Alkitab, kita sedang bersama-sama menikmati jalan kemenangan yang Yesus sudah capai buat kita. Jadi bagi saya begini, bukan cuma praktisnya, tetapi praktisnya ini dalam sebuah konteks. Baca Alkitab jadi kesukacitaan, karena adalah sebuah tindakan saya makin mau cinta Yesus. Kalau saya makin cinta Yesus ya tentu saya makin gak cinta pornografi. Jadi kalau kamu cuma saat teduh tapi kamu gak set hatimu kepada Tuhan, maka saat teduhmu cuma menjadi kayak alat perasaan bersalah gitu. Ya ampun, tadi masturbasi, tadi nonton porno, ya udahlah baca 5 pasal. Seolah-olah itu adalah sebuah tindakan cuci dosa. Enggak. Jadi mungkin itu kali Vira ya. Kalau praktisnya teman-teman udah tahu lah ya. Bagaimana rajin berdoa, rajin bersaat teduh, ikut kelompok kecil, taat. Dan tips-tips yang lain kalian bisa baca di majalah-majalah, rajin olahraga segala macam. Tapi buat saya kalau tidak dibangun hatinya, nah itu jadi masalah tuh. Akhirnya semua kegiatan itu seperti sesuatu yang kita lakukan untuk membawa kita menang dari dosa. Padahal yang membuat kita menang dari dosa itu adalah Kristus. Jadi mungkin begitu ya. Silakan lanjutkan semua yang teman-teman sudah lakukan. Itulah hal-hal praktis yang diset dengan hati yang tertuju kepada Allah. Oke, ya teman-teman. Jadi dari pemaparan Kak Alex tadi saya menyimpulkan ya bahwa sebenarnya hal-hal praktis yang mungkin teman-teman dan kita sudah perjuangkan bahwa seperti beribadah, bersatu, bersekutu dan sebagainya itu tidak salah sebenarnya. Tapi yang perlu kita kenali dulu adalah hati kita sebenarnya. Kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita menghayati sumber kepuasan kita. Nah, berkaitan dengan pemaparan Kak tadi, saya pernah ini Kak, dalam pergumulan saya akan pornografi ini Kak, saya pernah membaca sebuah, entah itu mungkin dari khotbah Kak Alex di podcast ini, persedengan bahwa katakan oleh Timothy Keller bahwa kamu jauh lebih berdosa daripada apa yang kamu pikirkan, tetapi kamu lupa bahwa Tuhan jauh lebih mengasihi daripada apa yang kamu ketahui. Nah, ini kalau saya ulang Kak ya. Nah, dari
statement itu kemudian saya merefleksikan kemudian ternyata selama ini yang saya pikir adalah bahwa selama saya pikir bahwa menyenangkan Tuhan itu hanya berpikir bahwa tidak melakukan dosa sebenarnya. Saya berpikir kita hidup hanya yang penting hidup baik-baik aja gitu, tidak melakukan dosa, tetapi lupa sebenarnya bahwa hidup itu bukan sekedar melakukan sebuah aturan dari yang Tuhan inginkan, tetapi lebih kepada bagaimana kita menghayati kasih Kristus di dalam hidup kita. Nah, sehingga kasih Kristus itu yang kemudian mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan senangi, dan secara langsung itu bisa menolong kita melupakan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Salah satunya adalah pornografi. Jadi statement dari itu sangat menolong saya untuk merefleksikan kembali sebenarnya apa sih yang saya cari dari pornografi ini sebenarnya. Benar. Saya pernah gini, Wir, saya boleh tambahin sedikit ya. Saya pernah menyimpulkan ya, ketika seorang adik datang lalu kemudian dia cerita tentang pergumulannya ya. Lalu kemudian setelah 2 minggu dia jatuh lagi gitu ya. Terus 3 minggu ke depan dia menang, sebulan lagi jatuh lagi. Akhirnya dia bilang gini sama saya. Dia datang sama saya lalu dia bilang gini, "Kak Alex, bisa nggak sih saya menang lawan pornografi?" Wah, ini pertanyaan bingung ya, maksudnya karena kan dia jatuh bangun gitu ya. Tapi secara teologis saya jawabnya begini, kamu nggak bisa menang. Karena kamu tidak bisa menang, makanya Yesus mati bagi kamu. Yesus yang memenangkan peperangan melawan pornografi, di salib itu pornografi sudah dipakukan, sehingga kalau kamu mau ikut Yesus berjalan dalam jalan kemenangannya, kamu akan dimampukan melawan atau melalui pergumulan pornografi. Jadi kadang-kadang kita tanpa sadar, Wira ya, yang kita lakukan adalah kita pikir saya yang bisa selesaikan pornografi itu. Dengan cara apa? Baca Alkitab lebih rajin, doa lebih rajin, apa lebih rajin. Ketika sudah semua dilakukan masih jatuh, kita jadi ngerasa, kok saya jatuh lagi? Karena kita menaruh pengharapan kemenangan kita kepada semua tindakan rohani. Jadi sama kayak orang Farisi. Dia pikir apa yang dia lakukan itulah yang memberikan kemenangan buat dia. Jadi memang kita harus bisa memahami ya, siapa Yesus dalam pergumulan. Dia sudah menang. Jadi waktu saya bilang gitu, kaget dia. Bisa nggak Kak saya menang? Nggak bisa kamu menang. Hah? Kalau gitu, gimana dong? Tapi Yesus sudah menang. Karena itu, cintai Yesus. Makin kamu cinta Yesus, kamu baca firman-Nya, kamu makin hidup bagi Dia. Jadi sekali lagi, jangan dibalik seolah-olah perjuangan saya rajin baca Alkitab, lakukan ini dan itu, rajin kebaktian, itu yang membuat saya menang dari pornografi. Salah besar. Yang buat kita menang dari pornografi adalah Kristus. Mungkin semoga bisa dipahami ya. Ya, biasa teman-teman ya. Bahwa sebenarnya yang menjadi pergumulan kita adalah bukan masalah bagaimana cara mengatasi pornografi ini, tetapi kemarin kita menghayati bahwa kita berjalan bersama dengan siapa gitu. Kita berjalan dengan mengandalkan diri kita sendiri dengan segebrek kegiatan kita, atau kita berjalan dan menghayati bersama Kristus di dalam anugerahnya kita berjalan, teman-teman. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi Kak. Semoga ya kalau masih cukup ya. Ini pernah saya berdiskusi dengan teman-teman saya ya, terutama juga berhubungan dengan pornografi ini. Dia berkata seperti ini, bahwa kan Tuhan sudah mengasihi kita ya. Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi kalaupun misalnya kita jatuh dan sebagainya, pada akhirnya dia berpikir bahwa kan anugerah Tuhan tidak terbatas begitu Kak. Nah, jadi saya akan menggunakan anugerah Tuhan ini sebagai sebuah tameng untuk bisa melakukan yang berdosa seperti itu. Bagaimana mungkin tanggapan dari Kak Alex akan hal ini, Kak? Iya. Thank you, Kak Wira. Ini satu realita yang memang sudah muncul juga sejak Paulus membicarakan anugerah di kitab Roma. Karena ada pemahaman, kalau begitu enak dong. Kalau anugerah ada, berarti kan sederhananya begini. Yesus itu mati buat dosa kita yang kapan sih? Yang dulu, yang sekarang, atau yang akan datang? Kalau jawabannya adalah untuk seluruh dosa kita,
berarti yang belum kita lakukan pun asik dong. Sehingga ada yang berpikir kayak mungkin jatah kuliah ya. Wih, ada jatah bolos, pakai aja. Gak apa-apa lah bikin dosa, sudah pasti diampuni. Nah, Paulus kemudian menjawab itu di Roma pasal 6. Dia tuliskan ayat 1 dan 2 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, ini kalimatnya nih. Kan kasih karunia ada, ya udahlah kita main-main sama dosa, nanti kan kasih karunia itu melimpah. Lalu Paulus jawab di 6 ayat 2, Roma 6 ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saya melihat orang yang mengerti anugerah bukanlah orang yang mempermainkan anugerah. Kalau dia sungguh mengerti anugerah, maka seharusnya responnya adalah sebuah kehidupan yang dipersembahkan di dalam kekudusan kepada Allah. Kalaupun jatuh, dia tidak akan menikmati kejatuhannya, tapi anugerah itu menolong dia bangkit. Jadi bukan kalau dia jatuh lalu anugerah itu kayak asik, Tuhan masih kasih kesempatan kok, tidak. Tetapi ketika dia jatuh, anugerah itu menolong dia untuk kembali bangkit dan hidup bagi Allah. Nah, memang inilah perjuangan kita seumur hidup. Mungkin hari ini kita gagal, bagaimana anugerah itu menolong kita bangkit. Terus kemudian gagal lagi, gimana? Ya bangkit lagi gitu. Makanya ada kalimat yang sebenarnya juga jangan disalah pakai untuk menikmati dosa, yang mengatakan begini, bukan berapa kali kamu jatuh, tetapi berapa kali kamu bangkit. Maksudnya, jatuh itu ya namanya kita belum sempurna ya, masih jatuh bangun. Tetapi, waktu engkau jatuh, lihat anugerah Tuhan, bangkit lagi hidup bagi Allah. Jadi saya harap ini, perjuangan ini perjuangan seumur hidup, teman-teman. Belum ada dari kita yang menang, karena itu Yesus yang sudah menang. Kalau engkau mau menang, pandang sama Yesus, cintai dia, ikuti jalan salibnya, dan itulah kemenangan kita. Jadi ini memang perlu kita sama-sama terus hayati ya. Oke, terima kasih Kak Alex. Ya, mungkin teman-teman yang menyaksikan secara live siaran Speak pada malam hari ini, baik melalui YouTube ataupun Facebook, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Atau mungkin ingin sharing akan pergumulannya, boleh. Oke, jadi sejauh ini belum ada katanya Kak Alex ya. Iya, lagi-lagi bergumul semua kita. Ya, mungkin bergumul nih bertanya apa nih, atau mungkin malu-malu kali Kak Alex sekali. Iya. Ya, saya mau tanya apa lagi ya, soalnya Kak Alex sudah memaparkan begitu sangat komprehensif dan saya bingung mau tanya gimana lagi. Sangat runtuh. Jadi beberapa poin mungkin saya bisa berikan catatan bahwa sebenarnya masalah kemerdekaan dari pornografi ini adalah persoalan hati. Hati itu kita bereskan, teman-teman, ya. Kepada siapa kita memusatkan sumber kepuasan kita, apa kepada diri sendiri atau kepada Tuhan. Kemudian kedua, mari mencoba kita mengenali liturgi dalam hidup kita. Terutama ketika liturgi kita mungkin ada bagian-bagian tertentu yang terjebak di dalam pornografi ini, mari kita analisa, terus kita coba bangun liturgi baru dengan berbagai cara ya. Teman-teman pasti sudah ketahui sendiri dan mungkin sedang menjalankan hal demikian. Terus kemudian ketiga, mari kita berjalan bersama dengan anugerah Tuhan, bukan berjalan dengan mengandalkan diri sendiri. Karena ketika kita berjalan dengan mengandalkan diri sendiri, maka kita berpikir bahwa dengan satu itu dan hal-hal lainnya itu kita bisa menang. Tapi nyatanya secara pribadi memang itu akan gagal total ya. Karena memang yang bisa menang kita hanyalah Kristus saja. Oke. Kalau memang tidak ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, mungkin saya langsung aja Kak ke Kak Alex. Juga sudah menunjukkan hampir jam berapa di sini ya? Kalau di sini waktu Indonesia Timur jam 9 ya. Mungkin closing statement dari Kak Alex nih mengenai topik
merdeka dari pornografi ini. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Wira. Saya juga ingin ingatkan kepada teman-teman bahwa perjuangan kita melawan dosa, menang atas dosa adalah perjuangan yang seharusnya kita tempatkan di dalam keyakinan bahwa Kristus sudah menang. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk berjalan di jalan kemenangannya. Jadi saya sungguh rindu kita yang mungkin sedang bergumul, ya, miliki juga komunitas yang bisa menolong teman-teman. Mungkin ini juga ya, saya kadang-kadang kita berpikir baca Alkitab, berdoa, tapi kita juga lupa bahwa sebenarnya Tuhan menghadirkan saudara-saudara seiman yang ya mari kita berjalan bersama-sama, mari kita belajar sharing, kita belajar mengaku dosa satu sama lain, dan juga kita bangkit untuk sama-sama mau hidup bagi Allah. Dan ini bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang mustahil. Kadang-kadang kita pikirnya susah, saya jatuh lagi. Tapi mari kita melihat bahwa kita pun bisa diberikan kekuatan untuk berjalan di dalam kemenangan Kristus. Dan saya pikir itu pengharapan kita ya. Karena dunia makin tidak mudah, dunia akan terus menawarkan. Ya, kalau lihat pertambahan jumlah situs porno per hari itu ya, katanya ada survei yang mengatakan satu hari situs porno itu bertambah bisa 2.000-an situs satu hari. Sementara situs Kristen berapa banyak ya, jadi kadang-kadang sedih juga ya, anak-anak remaja pemuda nggak punya opsi kadang-kadang ini nontonnya ke sana gitu ya, situs Kristen nggak banyak, situs gereja juga isinya nggak menarik gitu ya. Jadi di satu sisi saya lihat juga ini tantangan ya, panggilan bagi kalian yang mungkin mari warnailah media sosial, warnailah dunia digital ini juga dengan pesan-pesan yang baik, termasuk seperti siaran kita malam hari ini, supaya orang bisa melihat gitu ya, di tengah arus yang begitu kuat, tetapi juga arus kebenaran tetap harus diberitakan. Kiranya Tuhan menolong, kita boleh jadi orang-orang yang berjalan di dalam kemenangan Kristus. Siap. Ya, jadi teman-teman, kesimpulan akhirnya, mari kita berjalan bersama Kristus. Oke, untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini, saya mungkin minta kepada Kak Alex untuk kita di dalam doa. Silakan Kak. Ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami hari ini boleh sama-sama membahas satu tema topik pergumulan yang tidak mudah, tetapi di dalamnya juga kami yakin ini hal yang Tuhan sudah menangkan. Pergumulan melawan dosa pornografi. Kami sadar betul ya Tuhan, kami umat-Mu lemah. Kami rapuh melakukan apa yang baik dan begitu cepat melakukan apa yang jahat. Tapi kembali kami bersyukur karena kami punya pengharapan akan hidup berkemenangan di dalam Kristus. Hidup yang terus memandang kepada salib itu. Dan hidup yang semakin hari semakin membangun cinta kami kepada Tuhan. Bukan cinta kepada pornografi. Kami sungguh berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan, yang mungkin dalam pergumulan, jatuh bangun. Kiranya malam hari ini, kemenangan dalam Kristus itu kami alami. Kami memandang kepada Kristus yang memberikan kemerdekaan itu. Dan kami bisa berkata dengan iman bahwa kami ada di dalam Kristus. Dan kami berjalan di dalam jalan kemenangan. Kami berdoa, tolong kami untuk memaknai setiap kali kami membaca Alkitab, kami bersaat teduh, kami Bible reading, kami berdoa, kami berkelompok kecil, kami beribadah ke gereja, itu sebagai tindakan-tindakan iman yang mencintai Tuhan. Supaya itu bukan menjadi kebiasaan kosong, sebuah kebiasaan ritual tanpa makna, tapi benar-benar kami maknai dan kami hidupi bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk siaran kami malam hari ini. Tuhan tolong agar semua yang mendengar, baik yang secara langsung maupun siaran tunda nanti, mereka juga boleh terus menikmati apa artinya berjalan bersama Tuhan hari demi hari.
Terima kasih untuk Kak Wira juga yang sudah memandu kami malam hari ini, dan juga semua yang menolong, Kak Sam di belakang layar. Kiranya Tuhan yang memberkati agar siaran ini juga boleh jadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur, berterima kasih, menutup dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kak Alex dan teman-teman semua yang menyaksikan pada malam hari ini juga secara live. Terima kasih dan jangan ketinggalan untuk menyaksikan siaran tundanya di channel YouTube Perkantas Sulsel ataupun di Instagramnya bagi teman-teman mungkin yang ingin mengulang diskusi kita pada malam hari ini. Dan semoga speak pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat menolong bagi teman-teman yang sedang bergumul di dalam hal pornografi ini. Oke, teman-teman sekalian, sampai jumpa di siaran speak berikutnya. Terima kasih.